Koreksi dari kompetitor atau Kodak itu menekankan di mana kita, ayo tunjukkan kebolehanmu, kamu bisa. Seperti itu sebenarnya kompetitor mau bicara. Cuma bicaranya tidak dengan lisan, tapi dengan karya, dengan kerja nyata, dengan aksi nyata, dengan segala sesuatu yang kita lihat, wow, kok dia dahsyat ya. Padahal dia baru setahun di situ. Aku sudah 7 tahun. Kok bisa yang setahun lebih dahsyat daripada yang 7 tahun? Kok bisa yang setahun lebih punya banyak customer loyal daripada yang sudah 7 tahun? Kok bisa customer orang-orang berkelas, kalangan middle up, menengah ke atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tema sore menjelang maghrib nih, di bumi Allah yang dahsyat, yang semua orang berebut karena kedahsyatannya. Padahal ini cuma tipuan dan ujian dari Allah. Oke, kita angkat tema bernama Kodak. Apa tuh? Koreksi dari kompetitor. Aduh, Sugan ada-ada aja ya. Lagi-lagi saya bilang, masyarakat kita kecenderungan, hobi, dan lebih mudah kalau kita angkat dengan 2 pendekatan. Yang pertama logo, yang kedua adalah singkatan, ungkapan, peribahasa, perumpamaan kata, atau apapun itu yang berkesan dari kotak-katik dia punya abjad dan huruf. Maka kali ini kita kotak-katik bertemakan Kodak, koreksi dari kompetitor. Emang ada kompetitor kasih koreksi? Satu, kita nggak pernah ngeh segala sesuatu yang terbaik dari kompetitor itu adalah koreksi buat kita. Itu adalah nasihat buat kita. Itu sinyalemen, itu indikator di mana kita diminta sama kompetitor, ayo dong kalau Anda kompetitorku, saingi kami. Di mana sebenarnya kompetitor lagi bilang, yakin Anda kompetisi sama kami, tiru kami. Yakin Anda jadikan kami kompetitor, maka pastikan Anda lebih baik dari kami sebagai kompetitor Anda. 2, koreksi dari kompetitor berlaku di tataran program. Apa saja? Boleh cutting price, boleh new item, boleh spesimennya yang keren, boleh rak supermarketnya yang dahsyat, boleh apapun juga yang menyebabkan kita seolah-olah kalah, seolah-olah kita tersaingi, seolah-olah kita tidak mungkin berkompetisi dengan kompetitor, itu juga koreksi. Yang ketiga, koreksi dari kompetitor adalah tampilan dari setiap kru kita, asosiat kita, karyawan kita, manajemen kita. Apakah kita sudah prima seperti kompetitor? Di mana kompetitor punya karyawan, punya direksi, punya komisaris, punya kru, punya asosiat, punya staff, dan punya senior staff, punya SPG, punya SPM, punya MD, dan punya segala sesuatu yang bersifat menopang mereka butuh tentang tenaga kerja. Mereka punya dan mereka handal. Mereka punya, handal, dan mereka cakap. Mereka cakap, handal, punya, dan mereka mumpuni. Mereka juga mampu memberikan prestasi ke tempat mereka mengabdi. Apakah kita seperti itu? Itu koreksi terindah dari sebuah kompetitor yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya, koreksi dari kompetitor bernuansa di mana kita diminta bangkit dari kebiasaan yang biasa-biasa saja, dari kebiasaan dan habit yang tidak menghasilkan sesuatu yang lebih indah, menghasilkan sesuatu yang lebih keren, menghasilkan sesuatu yang lebih dahsyat. Ayo rubah kedahsyatannya, ayo rubah kekerenan kamu, ayo rubah kedahsyatan yang lebih keren dan lebih punya nilai, makna, arti dari sebuah koreksi dari kompetitor kita yang tidak jauh keberadaannya dari kita. Yang berikutnya, koreksi dari kompetitor bernuansa di mana kita diharapkan tetap ada, kata kompetitor. Anda jangan mati, Anda jangan bangkrut, Anda jangan gugur, Anda jangan mundur. Seperti itu seolah-olah kompetitor bilang sama kita. Buktinya mereka terus berbenah. Buktinya mereka terus meningkatkan segala sesuatu yang menjadi kinerja. Buktinya mereka tetap memoles programnya. Buktinya mereka tetap merehabilitasi, merenovasi, mengkomunikasikan, dan mensimulasikan segala sesuatu yang dibutuh dari unit bisnisnya untuk memastikan kepada kita sebagai kompetitornya, ini loh toko gue, ini loh retail gue, ini loh unit bisnis gue, ini unit dagang gue, lah kamu mana? Kan gitu ya. Yang berikutnya, koreksi dari kompetitor bernuansa di mana Anda diminta segera lakukan yang terbaik, kalau syukur-syukur bisa lebih dahsyat daripada kompetitor. Karena kompetitor lagi ngukur berapa persen sih dia punya nyali, berapa persen dia punya potensi, berapa persen dia punya panjang nafas. Masih ingat tadi nafas kita harus panjang, nah itu masuk kategori itu tuh.
berapa persen sebenarnya dia punya intuisi, berapa persen dia mampu membangun komunikasi, berapa persen dia punya solusi, berapa persen sebenarnya dia layak menjadi kompetitor abadi kita. Tuh kata kompetitor. Koreksi dari kompetitor tidak boleh disepelekan. Kompetisi yang berlangsung sedemikian dahsyat, sedemikian rumit, sedemikian sengit, menjadikan kita harus lebih jeli untuk mengamati tentang perkembangan arah tumbuh kembang dari kompetitor. Koreksi dari kompetitor membuat kita harusnya lebih terbakar untuk bangkit, dan bangkit. Koreksi dari kompetitor mestinya membuat kita semakin semangat menjadi yang terbaik untuk mampu minimal menyeimbangkan kemampuan kompetitor. Kalau tidak mungkin kita satu tingkat, satu step, satu anak tangga di atas kompetitor, maka minimal kita sama aja dulu deh dengan kompetitor. Sebanding dan sejajar aja dulu dengan kompetitor. Koreksi dari kompetitor menekankan kepada kita di mana kita tidak boleh sembarangan dalam mengurus bisnis. Koreksi dari kompetitor menekankan kepada kita di mana bahwa kita tidak boleh ngasal terhadap manajemen kita, terhadap direksi kita, terhadap keberadaan roda usaha kita, terhadap keberadaan associate, staff, pramuniaga, atau siapapun yang terlibat dari berwujudnya sebuah bisnis bersama kita untuk bersaing dan berkompetisi dengan kompetitor. Koreksi dari kompetitor atau kodak itu menekankan di mana kita, ayo tunjukkan kebolehanmu, kamu bisa. Seperti itu sebenarnya kompetitor mau bicara. Cuma bicaranya tidak dengan lisan, tapi dengan karya, dengan kerja nyata, dengan aksi nyata, dengan segala sesuatu yang kita lihat, wow, kok dia dahsyat ya. Padahal dia baru setahun di situ, aku sudah 7 tahun. Kok bisa yang setahun lebih dahsyat daripada yang 7 tahun? Kok bisa yang setahun lebih punya banyak customer loyal daripada yang sudah 7 tahun? Kok bisa customer orang-orang berkelas, kalangan middle up, menengah ke atas, kita middle low, menengah ke bawah. Basket size kita tidak lebih baik dari kompetitor. Customer count kita lebih banyak dia dibanding kita. Dan yang lebih unik, kerjasama mereka dengan vendor, kerjasama mereka dengan supplier, kerjasama mereka dengan rekanan, mewarnai mereka punya promo, mewarnai mereka punya cutting price, mewarnai mereka punya program, mewarnai segala sesuatu yang bisa mereka tawarkan tiap saat, yang membuat customernya tergiur dan lapar mata. Sudahkah itu kita lakukan? Itu catatan penting dari kompetitor, di mana mereka memberikan koreksi dalam bentuk nyata. Mereka tidak mau berkata-kata. Kompetitor tidak perlu negorin, ayo dong segera bangkit untuk bersaing. Tidak begitu. Tapi kerja dan karya nyata dia, koreksi terindah, koreksi paling tegas buat kita sebagai kompetitornya. Tugas kita, maukah kita berbenah untuk menerima saingan dan kompetisi dari kompetitor kita? Maukah kita bertarung, bersaing, dan betul-betul beruji kemampuan bersama kompetitor kita? Mampukah kita sepadan dengan kompetitor kita? Atau justru kita tertinggal? Mampukah kita memastikan bahwa kita yang 7 tahun lebih pantas dan lebih punya kans, lebih punya kemungkinan dibanding kompetitor yang setahun? Atau kita justru tertinggal jauh, nyaris tidak terlihat sama kompetitor, di mana ketinggalan kita semakin jauh. Akhirnya kompetitor menjadi seorang diri sebagai sebuah unit bisnis retail, sebagai sebuah unit usaha untuk meraih apapun yang menjadi mimpi mereka. Karena kompetitor kita atau kita sebagai kompetitornya gagal menyeimbangkan, gagal menyaingi, dan gagal berkompetisi dengannya. Koreksi dari kompetitor itu banyak yang tertipu, terlena, dan benar-benar nggak yakin bahwa itu sebenarnya koreksi dari kompetitor. Kenapa? Karena mereka beranggapan, ya kompetitor boleh melakukan hal itu tokonya kok. Kompetitor nggak ada salahnya dan nggak masalah melakukan itu unit bisnisnya kok. Kompetitor nggak masalah melakukan itu unit retailnya kok, itu gerainya, itu outletnya. Nah, kalau udah sampai di tataran itu, kita punya seloroh statement yang sifatnya melindungi dan mencari perlindungan atas alasan itu, maka hakikatnya sebenarnya kita lagi tidak berani berkompetisi dengan kompetitor. Itu salah satu penekanan utama sebelum kita tutup. Berikutnya, kita sering ngeles terhadap kunci sukses dari kompetitor. Kompetitor melakukan perbaikan, melakukan pembenahan, moles kanan kiri depan belakang, memastikan agar karyawannya terus dilatih, ditingkatkan kemampuannya, diasah kebolehannya, dipastikan mumpuni di semua level, di mana unit kerjanya terangkat dengan keberadaan karyawannya, unit kerjanya, unit bisnisnya, unit retailnya terangkat dengan keberadaan karyawannya.
unit bisnis retailnya terangkat dengan keberadaan associate-nya. Sama kita dibiarin aja, sama kita tidak dipandang segala sesuatu yang menyebabkan kita terkoreksi, ternasehatkan, dan sebenarnya itu lagi diajak dengan serius oleh kompetitor. Bisakah Anda seperti kami? Yang lebih parahnya lagi, kita melindungi dan mencoba menghibur diri, itu hak dia. Silakan, dia punya visi misi yang berbeda dengan kami. Hello, unit bisnis Anda dengan dia sama. Customer Anda sasarannya sama, target profit dan sebagainya juga sama. Mereka retail, Anda juga retail. Mereka rumah sakit, Anda juga rumah sakit. Kalau Anda resto, mereka juga resto. Kalau sudah dibilang koreksi dari kompetitor, tidak ada yang berbeda dengan kompetitor kecuali brandnya. Tidak ada yang berbeda dengan kompetitor kecuali strategi yang diterapkan kompetitor. Bisa jadi strateginya lebih maut daripada strategi yang kita tawarkan atau yang kita kedepankan. Yang lebih fatalnya lagi, kompetitor dianggap sama kita menjadi ancaman. Kita anggap dia hambatan, kita anggap dia rintangan, akhirnya kita mutung, gagal bergerak, gagal bangkit, yang ada terus-menerus ngambek, ngeluh, ngegumam, habis waktu, akhirnya betul-betul kita tergilas, tertindas, dan terkubur oleh kedahsyatan dari penampilan kompetitor yang terus berbenah di semua lini, dan terus berbenah di semua lini di setiap saatnya, dan terus memperbaiki kinerja mereka kepada seluruh korespondennya, kepada seluruh kompetitornya, kepada seluruh vendornya, kepada seluruh suppliernya, kepada seluruh orang-orang yang menikmati unit bisnisnya, kepada seluruh mitra-mitra yang merasakan keberadaan bisnisnya. Itu menjadi nasihat, itu menjadi koreksi. Kita tidak boleh berlindung di atas alasan atau di atas perlindungan dari sebuah statement atau seloroh yang seolah-olah kita terwakili untuk ngeles dari koreksi kompetitor yang harusnya menjadikan kita lebih dewasa, bijak, membenahi, hingga akhirnya keberadaan kompetitor menjadi sesuatu yang berarti bagi kita untuk meningkatkan kinerja unit bisnis kita, unit retail kita, unit dagang kita, unit usaha kita. Ingat, kompetitor selalu memberikan hal-hal dahsyat buat kita. Tinggal tergantung kita mau menyikapi itu secara baik atau secara tidak baik. Menyikapi itu secara wajar atau tidak wajar. Menganggap itu sebagai sebuah nasihat atau itu sebagai sebuah tantangan, kembali kepada kita sendiri. Kitalah yang menentukan bahwa kompetitor tetap keren, atau kitalah yang mengatakan bahwa kita mundur dari kompetisi di bisnis yang sama, di mana kompetitor tetap meningkatkan speed, kecepatan, dan lajunya bersama unit bisnisnya. Pastikan Anda tidak tertinggal, pastikan Anda jeli dan mengamati, mampu mengawasi semua koreksi dari kompetitor. Dari sana Anda bisa bangkit, dari sana Anda bisa berkompetisi, dari sana juga Anda bisa menyeimbangkan keberadaan Anda bersama kompetitor Anda. Jangan pernah gumam, jangan pernah gamang, jangan pernah ragu, jangan galau, dan jangan gusar. Bangkit, bangkit, dan bangkitkan. Masih punya banyak waktu, masih banyak tahapan, masih banyak ide-ide yang bisa kita serap dari kompetitor untuk kita kembalikan sebagai sebuah prestasi di mana kompetitor, wow, ternyata dia mampu melakukan lebih dari yang kita lakukan. Dahsyat, kata kompetitor. Kompetitor akhirnya mulai meningkatkan lagi. Kita juga terus meningkatkan. Ingat, di mana Messi menjadi yang terbaik, Ronaldo cetak yang lebih baik. Itu kompetisi yang sangat dahsyat, ditunjukkan depan kepala mata kita sendiri. Jadikan kompetisi kita seperti Messi melakukan kompetisi dengan Ronaldo. Maka unit bisnis kita harus bisa seperti kita berkompetisi antara Ronaldo dengan Messi. Pastikan sepatu emas berebut di antara mereka berdua. Pastikan pangsa pasar berebut di antara kita berdua. Kompetitor kita dan kita. Yang lain dan selebihnya adalah pemirsa, penikmat, dan penonton, serta panelis saja. Dahsyat kan? Luar biasa. Oke, ada 3 pertanyaan dari saya untuk kita semua ya. Pertanyaan dari saya untuk kita semua. Apa kompetitor keberadaannya menggelisahkan kita? Apakah keberadaan kompetitor membahayakan buat kita? Atau keberadaan kompetitor biasa-biasa aja di mata kita? Jawabannya harus bijak. Yang kedua, apakah kompetitor boleh berdekatan dengan kita atau tidak? Lagi-lagi jawabannya harus bijak. Yang ketiga, apakah kompetitor memberikan warna tersendiri hingga kita bangkit dari keterpurukan dan mampu berbenah? Kalau ya, itu keren banget. Kalau tidak, kenapa? Dan kasih alasan kenapa Anda tidak punya menemukan warna pribadi, sementara kompetitor sudah ngejedok depan mata. Yang terakhir, jangan lupa sebarkan segala sesuatu yang terbaik dari tema ini. Kalau itu ada yang bisa disebarkan, kalau tidak, musnah. Dan pastikan dibuang di tempat yang bisa kita pertanggungjawabkan, agar tidak tercecer, agar tidak diambil oleh sembarang pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kalau memang ada atensi untuk tema-tema yang harus kita angkat, tulis di kolom komentar. Kalau ada yang perlu dikritisi, ditanyakan, didiskusikan, atau dibahas, atau dicarikan solusi, lagi-lagi tulis di kolom komentar. Jangan lupa kita tidak perlu ragu dengan keberadaan kompetitor, karena sebenarnya kompetitor memberikan nasihat dan koreksi yang berarti sepanjang kita mau jernih melihatnya, sepanjang kita tidak gugup melihatnya, sepanjang kita tidak grogi dengan kedatangan kompetitor. Karena hakikatnya kompetitor membuat kita jadi dewasa. Karena hakikatnya kompetitor membuat kita harus lebih terlecut, menjadi lebih semangat, lebih dahsyat, lebih keren, dan lebih punya banyak prestasi. Syukur-syukur bisa jauh di atas keberadaan kompetitor itu sendiri. Like, subscribe, dan jangan lupa sekali lagi sebarkan, transformasi, transfer, dan tularkan kepada orang sekitar. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.